Keheningan di istana, pengungkapan mengejutkan Pangeran Harry setelah paspor anak-anaknya dilas. Dalam sebuah kejadian tak terduga dalam salah satu kisah keluarga yang paling banyak disaksikan di dunia, Pangeran Harry memecah keheningannya setelah kesepakatan hak asuh yang tampaknya stabil berujung pada keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam monarki Inggris. Apa yang tampak sebagai awal dari periode tenang dengan cepat berubah menjadi episode yang penuh dengan kecurigaan, ketegangan institusional, dan tuduhan yang mengancam untuk mengguncang fondasi keluarga kerajaan sekali lagi. Selama berbulan-bulan, narasi publik menunjukkan kembalinya keadaan normal secara perlahan setelah bertahun-tahun bentrokan media, wawancara kontroversial, dan keretakan internal. Semuanya menunjukkan bahwa koeksistensi yang rapuh sedang dibangun antara Harry, istrinya Meghan Markle, dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Tim hukum telah berhasil mencapai kesepakatan hak asuh dan setidaknya di permukaan konflik paling intens telah berlalu. Namun, apa yang terjadi pada dini hari tanggal 3 Februari secara radikal mengubah jalannya peristiwa. Dengan kehati-hatian mutlak yang menjadi ciri khas keputusan-keputusan paling sensitif dari kerajaan, sebuah tindakan diambil yang belum pernah terjadi selama beberapa generasi. Paspor dua anak dari keluarga kerajaan dibekukan. Tidak ada konferensi pers, tidak ada kebocoran informasi langsung, tidak ada penjelasan resmi. Tindakan itu dilakukan secara diam-diam seolah-olah itu hanyalah prosedur administratif sederhana. Namun dalam mesin kelembagaan yang kompleks dari monarki Inggris, pembekuan paspor anak di bawah umur adalah keputusan yang luar biasa. Ini bukan sanksi atau ancaman politik. Ini adalah tindakan yang diperuntukkan bagi situasi di mana lembaga tersebut menganggap ada potensi risiko terhadap keamanan, identitas, atau keberlangsungan kelembagaan anak di bawah umur yang terkait dengan kerajaan. Fakta bahwa alat ini digunakan segera membunyikan alarm di kalangan terdekat dengan istana. Paspor tersebut milik putra-putra Pangeran Harry, dua anak yang sejak lahir telah hidup di bawah pengawasan konstan pers internasional. Meskipun masih sangat muda, kehidupan mereka sudah terjalin dengan mesin kelembagaan yang kompleks dari monarki. Bagi Duke of Sussex, berita itu tidak datang sebagai ledakan langsung, melainkan sebagai pengungkapan yang lambat dan meresahkan. Menurut sumber yang dekat dengannya, Harry yakin bahwa konflik keluarga terburuk telah berakhir. Perjanjian hak asuh tampaknya telah menstabilkan situasi. Percakapan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi kurang konfrontatif, dan suasana tampaknya bergerak menuju koeksistensi yang terstruktur berdasarkan aturan yang jelas dan batasan yang terdefinisi. Bahkan ada saat-saat ketika ketenangan tampak tulus, panggilan telepon menjadi kurang tegang. Tim hukum telah mengurangi kehadiran mereka, dan masalah anak-anak tidak lagi mendominasi berita utama. Semuanya menunjukkan bahwa sistem telah memilih stabilitas daripada tontonan media. Tetapi, yang tidak diketahui Harry adalah bahwa, paralel dengan meredanya ketegangan yang tampak ini, evaluasi diam-diam sedang berlangsung di dalam struktur kelembagaan istana. Monarki biasanya tidak bereaksi terhadap skandal publik. Logikanya berbeda. Ia mengamati pola, mengumpulkan informasi, dan membuat keputusan setelah proses analitis yang panjang. Ketika akhirnya ia bertindak, ia jarang melakukannya secara impulsif. Itulah mengapa ketika keputusan untuk membekukan paspor terungkap, itu bukan lagi peringatan awal. Itu adalah kesimpulan dari tinjauan internal yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Bagi Harry, tindakan itu sangat menghancurkan, bukan karena tindakan itu sendiri, tetapi karena apa yang diwakilinya. Ilusi bahwa konflik telah berakhir langsung runtuh. Apa yang ia tafsirkan sebagai proses rekonsiliasi ternyata, pada kenyataannya, adalah jeda dalam krisis yang belum terselesaikan. Setelah keputusan itu, sesuatu mulai berubah dalam dinamika sehari-hari seputar anak-anak. Dan bukan skandal publik atau kebocoran informasi yang mengejutkan yang menimbulkan kecurigaan di dalam istana. Itu adalah keheningan. Pesan-pesan yang sebelumnya mendapat balasan langsung mulai tidak dijawab. Email yang biasanya diselesaikan dalam beberapa jam menghilang ke dalam kekosongan birokrasi.
Lembaga-lembaga yang secara tradisional menjaga kontak rutin dengan keluarga, sekolah, dokter, mediator hukum, mulai menunjukkan tanda-tanda terputusnya hubungan. Pada awalnya, setiap kejadian tampaknya memiliki penjelasan yang masuk akal. Keluarga sering berganti sekolah, janji temu medis dibatalkan, jadwal diatur ulang, kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan penyesuaian. Namun di dalam istana, para penasihat mulai memperhatikan sesuatu yang meresahkan. Perubahan-perubahan itu terjadi secara bersamaan. Komunikasi dengan sekolah menjadi tidak menentu. Tindak lanjut medis terganggu. Jalur hukum terhenti. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas pendidikan, kesehatan, dan hukum anak-anak berhenti berfungsi secara terkoordinasi. Ketika beberapa sistem yang dirancang untuk melindungi seorang anak rusak secara bersamaan, kebetulan mulai tampak tidak mungkin. Dalam pertemuan pribadi di dalam Kastil Windsor, nada percakapan mulai mengeras. Para penasihat berhenti menggambarkan situasi tersebut sebagai konflik keluarga sederhana. Istilah-istilah baru mulai muncul dalam laporan internal. Risiko identitas, pergeseran emosional, potensi ketidakterlibatan institusional. Ungkapan-ungkapan ini tidak lazim dalam bahasa diplomatik istana. Kemunculannya menunjukkan bahwa masalah tersebut telah meningkat dari perselisihan domestik menjadi masalah struktural. Para analis khawatir anak-anak tersebut mungkin secara bertahap terputus dari rutinitas, para profesional terpercaya, dan ikatan kelembagaan yang secara historis telah menyertai anggota keluarga kerajaan sejak lahir. Dengan kata lain, ada kekhawatiran bahwa mereka perlahan-lahan kehilangan lingkungan yang mendefinisikan tempat mereka dalam institusi tersebut. Ketika laporan-laporan tersebut akhirnya sampai ke meja Pangeran William, itu bukan lagi masalah insiden terisolasi. Para penasihat menyajikan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan, garis waktu lengkap yang menunjukkan pola pemutusan hubungan yang konsisten, akses terbatas, komunikasi terganggu, rutinitas kelembagaan dibongkar. Pada saat itu, pertanyaan awal di dalam istana, apakah semua ini disengaja atau tidak, telah terjawab. Diskusi telah beralih ke sesuatu yang lebih sensitif. Apa arti sebenarnya dari pola ini dan apa konsekuensinya bagi masa depan anak-anak tersebut? Di tengah situasi kelembagaan yang tegang ini, Harry memutuskan untuk angkat bicara, dan pernyataannya tidak hanya menunjuk pada prosedur istana, tetapi juga pada tokoh-tokoh tertentu dalam keluarga kerajaan. Menurut kata-katanya sendiri, keputusan yang dibuat tidak hanya memengaruhi hubungannya dengan institusi tersebut, tetapi juga kesejahteraan emosional keluarganya. Dalam pernyataannya, Harry mengisyaratkan bahwa kepentingan yang lebih dalam terkait dengan perselisihan internal yang tidak pernah dipublikasikan mungkin berada di balik manuver administratif tersebut. Dalam konteks ini, nama Meghan Markle sekali lagi menjadi pusat perhatian dalam debat media, bersamaan dengan referensi tidak langsung kepada tokoh-tokoh kontroversial dalam keluarga kerajaan seperti Pangeran Andrew. Tuduhan-tuduhan tersebut, yang detailnya masih menjadi subjek spekulasi intens, digambarkan oleh analis kerajaan sebagai sesuatu yang berpotensi meledak. Menariknya, tanda pertama bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi tidak muncul di koridor istana atau dalam pernyataan yang disusun dengan hati-hati. Itu muncul jauh dari politik dan kerajaan di sebuah sekolah sederhana di California. Tahun ajaran baru dimulai pada 31 Januari. Seperti biasa, para guru sedang mempersiapkan ruang kelas mereka dan para siswa tiba diiringi tawa dan percakapan. Tetapi pagi itu, dua meja kosong, tidak seperti tempat biasanya, meja Archie dan Lilibet. Awalnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan. Anak-anak bolos sekolah karena berbagai alasan. Keluarga bepergian, jadwal berubah, dan ketidakhadiran di awal semester biasanya tidak menimbulkan kekhawatiran. Namun, seiring berjalannya pagi, sedikit rasa tidak nyaman mulai muncul di antara staf sekolah. Tidak ada email yang datang dari orang tua yang menjelaskan ketidakhadiran tersebut. Tidak ada pula pemberitahuan resmi tentang pengunduran diri dari sekolah. Jam-jam berlalu dan situasinya mulai tampak aneh.
kurangnya penjelasan. Biasanya, ketika sebuah keluarga memutuskan untuk memindahkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan lain, mereka meninggalkan serangkaian catatan administrasi. Ada formulir permohonan transfer, laporan akademik yang perlu diserahkan, atau rencana pendidikan alternatif seperti homeschooling. Dalam kasus ini, tidak ada satupun dari itu. Tidak ada formulir permohonan transfer. Tidak ada catatan homeschooling. Tidak ada indikasi transfer ke sekolah lain. Mengingat situasi ini, pihak administrasi memutuskan untuk mengikuti protokol standar. Panggilan telepon dilakukan kepada wali yang terdaftar. Pesan suara ditinggalkan, kemudian email dikirim. Awalnya, pesan-pesan itu hanya berisi informasi. Kemudian, pesan-pesan itu menjadi lebih mendesak. Tidak ada tanggapan. Bahkan, ketika pihak sekolah mencoba menghubungi perwakilan yang terkait dengan keluarga tersebut, hasilnya tetap sama, tidak ada kabar. Pada saat itulah, masalah tersebut bukan lagi sekadar ketidakhadiran di sekolah, ketika kekhawatiran menjadi tanggung jawab. Dalam sistem perlindungan anak, ada garis yang jelas yang memisahkan privasi keluarga dari tanggung jawab publik. Ketika seorang anak di bawah umur menghilang dari sistem pendidikan tanpa penjelasan dan wali tidak dapat dihubungi, situasi tersebut menjadi masalah perlindungan potensial. Pada siang hari, garis itu telah dilanggar. Pihak berwenang yang relevan mulai meninjau indikator dasar yang biasanya menyertai setiap perpindahan keluarga. Apa yang mereka temukan sangat mengkhawatirkan. Tidak ada catatan perjalanan, tidak ada perubahan alamat. Tidak ada pembaruan imigrasi. Tidak ada deklarasi resmi tentang pendidikan di rumah, homeschooling. Tetapi hal yang paling mengkhawatirkan muncul dalam catatan medis. Janji temu dokter anak yang dijadwalkan telah dibatalkan sepenuhnya dan secara definitif. Tidak ada janji temu baru atau rujukan ke dokter lain. Tidak ada juga transfer catatan medis ke fasilitas lain. Bagi para profesional kesejahteraan anak, kurangnya aktivitas ini merupakan tanda bahaya yang kuat. Keluarga dalam krisis sering meninggalkan jejak. Bahkan ketika mereka membuat keputusan tergesa-gesa, dokumen yang tidak lengkap, pesan yang membingungkan, atau kesalahan administratif muncul. Kekacauan memiliki ciri khas, tetapi apa yang ditemukan para penyelidik di sini bukanlah kekacauan. Itu adalah ketelitian. Sistem demi sistem telah diputus dengan hati-hati. Sekolah, perawatan medis, komunikasi hukum. Setiap struktur yang dirancang untuk melindungi dan mengawasi kesejahteraan anak-anak telah ditinggalkan tanpa pengganti atau transisi. Bagi para ahli, maknanya meresahkan. Itu tidak tampak seperti kebingungan atau masalah organisasi. Itu tampak seperti penarikan yang disengaja. Penarikan yang lambat dan terencana dari semua sistem yang memastikan kesinambungan dan perlindungan. Ketika tanda-tanda ini mulai menumpuk, informasi tersebut akhirnya mencapai tingkat institusional yang lebih tinggi. Reaksi dalam struktur kerajaan sangat cepat. Pertemuan darurat diadakan di Kastil Windsor. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau agenda yang dijadwalkan. Pejabat tingkat tinggi dipanggil secara mendesak dan dikawal melalui pintu yang dijaga ketat. Sebelum masuk, semua telepon disita. Asisten pribadi dikirim keluar. Pintu ditutup. Tidak ada dokumentasi atau catatan pengarahan sebelumnya yang dibagikan. Ketegangan di ruangan itu terasa nyata. Setiap detail, instruksi singkat, ketiadaan dokumen, keheningan total menunjukkan bahwa ini bukanlah pertemuan biasa. Kemudian Putri Anne masuk sambil membawa map merah. Map itu tebal dan berat, bukan hanya ukurannya tetapi juga maknanya. Ia berdiri saat membuka segel pengaman yang mengamankan map tersebut. Di dalamnya terdapat laporan dari berbagai departemen, pendidikan, kesehatan, pengawasan hukum, dan penasihat institusional. Setiap lembaga secara independen telah mencapai kesimpulan yang serupa. Dokumen pertama menggambarkan pengeluaran mendadak anak-anak dari sistem sekolah tanpa pemberitahuan sebelumnya atau rencana pendidikan transisi. Dokumen-dokumen selanjutnya membahas gangguan perawatan medis, pembatalan janji temu, penangguhan perawatan, dan kurangnya kesinambungan perawatan. Kemudian laporan hukum muncul.
Saluran komunikasi resmi telah diblokir, pesan yang dikirim oleh perwakilan hukum tidak dijawab, prosedur yang ditetapkan oleh perintah pengadilan telah diabaikan. Namun, dokumen yang paling mengejutkan mereka yang hadir adalah dokumen keuangan. Dana pendidikan bernilai jutaan dolar yang dibuat untuk menjamin masa depan akademis anak-anak telah dibubarkan secara diam-diam. Uang tersebut telah dialihkan ke tempat lain. Tidak ada dana baru untuk menggantikannya. Jaring pengaman keuangan untuk pendidikan mereka telah lenyap begitu saja. Dokumen terakhir adalah laporan intelijen institusional. Kesimpulannya tegas, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Selama berbulan-bulan, perubahan kontrak dan keputusan administratif telah disiapkan, bertujuan untuk mendefinisikan kembali identitas publik keluarga dan menghilangkan referensi institusional sebelumnya. Seorang penasihat meringkas diskusi dalam sebuah kalimat yang membuat ruangan terdiam. Ini bukan pengasuhan bersama, ini adalah penghapusan. Sejak saat itu, pertemuan tersebut berhenti menjadi evaluasi. Itu menjadi sebuah keputusan. Tidak ada suara keras atau konfrontasi publik di ruangan itu. Mereka yang hadir memahami beratnya momen tersebut. Ini bukan tentang reputasi, popularitas, atau kepentingan politik. Isu utamanya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Perlindungan emosional, hukum, dan historis bagi dua anak. Setelah peninjauan dokumen, laporan, dan penilaian selesai, kesimpulannya jelas. Menurut narasi yang beredar setelahnya, fokus harus bergeser dari konflik antar orang dewasa ke kesejahteraan anak-anak. Dalam konteks inilah permintaan Pangeran Harry untuk hak asuh sementara muncul. Permintaan tersebut tidak diperlakukan sebagai tantangan, tetapi sebagai prosedur formal yang harus dievaluasi sesuai dengan kriteria kelembagaan. Standar konstitusionalnya ada 3, stabilitas, yurisdiksi yang jelas, dan kapasitas yang dapat dibuktikan untuk merawat. Pada saat itu, menurut penilaian internal, kepatuhan penuh terhadap persyaratan ini tidak dapat dijamin. Karena alasan itu, permintaan tersebut ditolak. Yang luar biasa adalah apa yang terjadi selanjutnya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada pernyataan resmi yang terperinci. Kerajaan memilih untuk diam. Di era yang didominasi oleh berita utama, instan, dan narasi digital, kurangnya penjelasan ini sangat mengkhawatirkan. Namun, bagi lembaga tersebut, kebijaksanaan adalah bagian dari prinsip yang ingin mereka junjung tinggi, melindungi anak-anak tanpa mengubah situasi mereka menjadi tontonan publik. Sementara perdebatan hukum berlanjut di luar tembok kastil, kehidupan di dalam Windsor mulai kembali ke ritme normalnya. Rutinitas perlahan kembali. Kelas reguler, jadwal yang stabil, dan aktivitas yang mengembalikan rasa normalitas kepada anak-anak. Dalam proses ini, sosok yang bijaksana namun signifikan muncul, Catherine Putri Wells. Keterlibatannya, menurut pengamat yang dekat dengan keluarga, tidak disertai dengan pernyataan atau penampilan di media. Ia hadir dengan tenang, fokus pada menjaga kesinambungan emosional selama masa yang sensitif. Satu gestur publik menarik perhatian. Sebuah foto yang dirilis tanpa komentar resmi menunjukkan seorang gadis muda yang ditafsirkan oleh banyak orang sebagai Lilibet Diana berjalan bergandengan tangan dengan Putri Charlotte saat mereka meninggalkan kapel St. George di Kastil Windsor. Bagi beberapa pengamat, itu hanyalah pemandangan kekanak-kanakan. Bagi sebagian orang, hal itu melambangkan sesuatu yang lebih dalam. Pemulihan rasa stabilitas. Sementara itu, proses hukum terus berlanjut. Laporan selanjutnya menunjukkan bahwa beberapa bentuk wewenang pengasuhan ditinjau atau dibatasi karena apa yang digambarkan sebagai kurangnya kerja sama dengan mekanisme pengawasan kesejahteraan anak. Lebih jauh lagi, beberapa pengaturan keuangan terkait dengan paparan publik anak-anak dibatasi atau dibekukan. Semua ini berlangsung tanpa euforia kemenangan. Tidak ada deklarasi kemenangan atau tuduhan publik. Di dalam Windsor, kehidupan berlanjut dengan normalitas yang hampir kaku. Makan bersama, jalan-jalan di taman, dan pelajaran yang sekali lagi mengisi hari-hari dengan struktur. Namun, di luar lingkungan yang terkendali itu, cerita lain mulai terbentuk secara daring. Setelah Pangeran Andrew kehilangan gelar dan tanggung jawab publiknya,
rumor baru mulai beredar di forum digital dan media sosial. Teori-teori berkembang pesat, beberapa secara tidak langsung mengaitkan Andrew dengan ketegangan keluarga yang lebih luas. Yang lain mengisyaratkan konflik antara Meghan Markle dan berbagai faksi dalam keluarga kerajaan. Yang disebut kisah kapal pesiar misalnya, muncul di berbagai utas diskusi daring, mencampur adukan fakta, spekulasi, dan unsur-unsur yang jelas fiktif. Meskipun narasi-narasi ini tidak memiliki konfirmasi resmi, mereka menunjukkan bagaimana kekosongan informasi yang diciptakan oleh keheningan institusional dapat diisi oleh imajinasi kolektif. Fenomena ini mengungkapkan sesuatu yang penting tentang hubungan kontemporer antara monarki dan opini publik. Selama berabad-abad, otoritas kerajaan bertumpu pada kendali narasi. Namun, saat ini, cerita-cerita berkembang biak tanpa terkendali di ruang digital. Meskipun demikian, di dalam Windsor, strateginya tampaknya berbeda. Memprioritaskan stabilitas pribadi daripada penjelasan publik. Mungkin itulah paradoks utama dari kisah ini. Sementara dunia mencari jawaban segera dan penjelasan lengkap, institusi telah memilih logika lain, bertindak dulu, menjelaskan kemudian, atau mungkin tidak pernah. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa keputusan yang dibuat dibenarkan atas nama kewajiban. Anak-anak, menurut pandangan ini, harus dijauhkan dari konflik orang dewasa dan mesin media yang mengelilingi mereka. Sisanya tetap diselimuti keheningan. Di era media sosial, sebuah cerita dapat dimulai dengan komentar sederhana dan berubah menjadi fenomena global dalam hitungan jam. Itulah yang terjadi ketika rumor mulai beredar daring yang diduga menghubungkan Meghan Markle dengan Pangeran Andrew melalui foto-foto lama dan akun yang belum terverifikasi. Apa yang dimulai sebagai serangkaian unggahan terpisah akhirnya menjadi perdebatan digital yang intens yang menggabungkan spekulasi, rasa ingin tahu, dan kontroversi. Percikan awal muncul di forum dan akun yang didedikasikan untuk mengomentari kehidupan keluarga kerajaan Inggris. Beberapa pengguna mengklaim bahwa gambar-gambar lama yang diduga diambil sebelum Meghan bergabung dengan keluarga kerajaan akhirnya muncul. Menurut klaim ini, foto-foto tersebut menunjukkan aktris Amerika itu di atas kapal pesiar mewah, dikelilingi oleh orang-orang kaya. Detail ini dengan cepat menarik perhatian karena latar yang digambarkan mengingatkan pada lingkaran sosial yang sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh berpengaruh dan selebriti. Bagi mereka yang menyebarkan teori tersebut, skenario yang diduga ini bertepatan dengan masa lalu Andrew yang kontroversial, memicu gagasan bahwa ada hubungan tersembunyi antara keduanya. Namun sejak awal, satu elemen tetap konstan, kurangnya bukti yang dapat diverifikasi. Gambar-gambar yang dibagikan di media sosial dalam banyak kasus buram, terpotong, atau diambil di luar konteks. Meskipun demikian, pengulangan yang terus-menerus memberikan kekuatan naratif yang mengejutkan. Dalam ekosistem digital, pengulangan dapat menciptakan ilusi kepastian bahkan ketika buktinya lemah. Saat rumor menyebar, nada percakapan berubah. Apa yang dimulai sebagai rasa ingin tahu berubah menjadi narasi yang disajikan oleh beberapa pengguna seolah-olah itu adalah kebenaran tersembunyi. Influencer, akun hiburan, dan profil anonim mulai saling mengutip, menciptakan rangkaian unggahan yang memperkuat cerita tersebut. Salah satu istilah yang muncul kembali dengan kuat dalam konteks ini adalah ungkapan gadis kapal pesiar. Beberapa komentator daring menggunakannya untuk menggambarkan gaya hidup yang diduga dijalani Meghan sebelum pernikahannya dengan Pangeran Harry. Meskipun istilah tersebut terkadang disajikan sebagai konteks sosial, sebenarnya mengandung sindiran kuat yang memperintensifkan kontroversi. Foto-foto yang beredar daring semakin memicu diskusi. Beberapa menunjukkan Meghan di acara atau pertemuan sosial dengan orang-orang kaya, sesuatu yang relatif umum di dunia hiburan dan mode. Gambar-gambar lain yang kurang jelas disajikan sebagai bukti kehadirannya di lingkungan eksklusif tempat para pebisnis, selebriti, dan anggota masyarakat kelas atas diduga berbaur. Namun, spesialis verifikasi digital menunjukkan bahwa banyak dari gambar-gambar ini kekurangan informasi dasar.
tanggal pasti, lokasi yang dikonfirmasi, atau identifikasi yang jelas dari orang-orang yang hadir. Ini berarti bahwa bahkan jika foto-foto itu asli, interpretasinya bisa sepenuhnya di luar konteks. Terlepas dari peringatan ini, cerita tersebut terus berkembang. Pengguna mulai merekonstruksi garis waktu berdasarkan wawancara lama, penampilan publik, dan tahap awal karier Meghan. Keputusan dan perjalanan profesional di masa lalu ditafsirkan ulang dalam sudut pandang baru, seringkali lebih mencurigakan daripada berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Konteks juga memengaruhi kecepatan penyebaran narasi tersebut. Reputasi buruk Andrew di mata publik dalam beberapa tahun terakhir menciptakan iklim di mana setiap cerita yang melibatkannya tampak masuk akal bagi segmen opini publik tertentu. Bagi mereka yang mempromosikan teori tersebut, kejatuhannya menandakan bahwa perlindungan lama telah lenyap, memungkinkan kebenaran tersembunyi yang diduga muncul. Namun, pengamat lain menunjukkan bahwa penalaran semacam ini bisa bermasalah. Fakta bahwa seorang tokoh publik terlibat dalam kontroversi tidak secara otomatis membuat semua tuduhan selanjutnya menjadi benar. Di dunia digital, garis antara penelitian dan spekulasi bisa menjadi sangat kabur. Bagi Meghan, episode ini merupakan contoh lain bagaimana narasi viral dapat muncul kembali selama masa pengawasan media. Sejak bergabung dengan keluarga kerajaan, citranya telah menjadi subjek perdebatan yang intens, baik positif maupun negatif. Dalam kasus ini, kontroversi muncul secara tidak langsung dari skandal yang melibatkan orang lain. Di luar detail spesifik, fenomena ini mencerminkan dinamika yang lebih luas di zaman kita. Kecepatan penyebaran informasi dan kesulitan memisahkan fakta dari interpretasi. Sebuah foto lama, sebuah frasa yang diambil di luar konteks, atau sebuah teori yang diulang ribuan kali dapat membangun sebuah cerita yang tampak meyakinkan, meskipun fondasinya rapuh. Pada akhirnya, kontroversi ini menunjukkan kekuatan media sosial dalam membentuk persepsi publik. Narasi yang bermula sebagai rumor dapat menjadi tren global sebelum fakta-faktanya diverifikasi. Dan ketika itu terjadi, klarifikasi seringkali datang terlambat untuk mengurangi dampak awalnya. Di dunia digital saat ini, persepsi seringkali menyebar lebih cepat daripada kebenaran.